Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung margin of error. Barangkali teman-teman pernah mendengar ya kegiatan survei sosial masyarakat di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi atau di tingkat nasional. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang stratified random sampling. Stratified random sampling ini adalah pengambilan sampel dari struktur banyak lapisan. Semakin banyak lapisan yang kita ikut sertakan di dalam pengambilan sampel, maka akan berdampak terhadap pengambilan jumlah minimum sampel yang besar. Oleh karena itu, di dalam multi-stage random sampling, umumnya yang digunakan hanya 2 lapisan saja. Lapisan pertama yaitu kecamatan, namun yang ada menjadi pertimbangan header yaitu tentang status pemerintahan atau rural urban, sehingga di strata 1 ini merupakan irisan kecamatan plus status pemerintahan atau rural urban. Dari kecamatan langsung ke PSU yaitu primary key sampling unitnya yaitu desa atau kelurahan. Sebagaimana pernah mungkin kita mendengar ketika survei kabupaten kota, tidak jauh-jauh ya, ambil sampel 400 responden, untuk provinsi kadang-kadang 800 responden, mungkin untuk Surnas 1200 responden. Lalu muncul nilai margin of error. Dari mana sih cara menghitungnya? Dengan pola stratified random sampling ini, maka secara teori rumus di dalam pengambilan N kecil sampel terhadap populasi N besar itu rumusnya seperti ini. Nah, ini artinya kita akan mentransformasi nilai D kuadrat ini. Nilai D itu adalah kesalahan absolut yang dapat ditolerir. Jadi error itu sebenarnya pasti ada, namun nilai nominal error ini ada pada batas yang wajar yang bisa ditolerir. Rumus secara umumnya seperti ini, hubungan antara N kecil dengan populasi N besar. Namun karena di sini saya penasaran ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara menghitung margin of error, maka target saya adalah D kuadrat ini. Di sini ada rumus N kecil sama dengan Z kuadrat kali sigma kali NH PH kali 1 min PH dibagi WH dibagi N kuadrat D kuadrat plus ya Z kuadrat kali sigma NH PH 1 min PH. Nah, jika kita kelompok-kelompokkan nih, untuk rumus pertama ini adalah A, kemudian untuk yang rumus yang paling kanan ini adalah B, maka sebenarnya untuk mencari N kuadrat D kuadrat ini merupakan nilai A ini ya dibagi dengan sampel N kecil ini, kemudian dikurangi dengan nilai B ini, kemudian dibagi N kuadrat ini, lalu diakarkan. Nah, kita ke latihan ya, berdasarkan rumus ini saya sudah siapkan datanya. Ini adalah data Kota Dumai. Sampel rencana yang mau diambil ada 400 responden. Kemudian pada Z alpha 1 min alpha per 2 itu dengan confidence level 95%. Nilai sebaran normal dan pada derajat bebas tak terhingga bisa dilihat dari tabel sebaran normal ya, sebesar 1,96. Saya mempunyai data dengan pola seperti ini ya, tabel seperti ini, ada 7 kecamatan. Di sini ada di breakdown berdasarkan gender lah, laki-laki perempuan, totalnya seperti kita lihat. Kemudian di sebelah kanannya ada rural urban, desa kota ya, karena ini Kota Dumai maka ini desanya 0 semua. Kemudian kota masing-masing beragam nilai populasi. Jadi total jumlah dari masing-masing ya, baik ini status pemerintahan 297638, ini juga sama ya, 297638. Jadi tidak ada perbedaan dan hanya sebaran distribusi saja yang berbeda sesuai dengan headernya. Jika kita melihat kembali ke rumus ini, maka sasaran saya adalah saya ingin menghitung A dulu ya. Untuk yang A ini itu adalah rumus dari Z kuadrat kali rumus yang di sigma ini. Untuk melihat sigma ini, NH PH dibagi dengan WH,
Ini katakanlah X1 itu adalah NH kuadrat, X2 itu adalah P1 kali P2, ya PH kali 1 PH gitu ya. Ini X2. Kita hitung untuk NH itu adalah populasi di masing-masing kecamatannya ya. Jadi NH kuadrat ini adalah populasi di Bukit Kapur dikuadratkan. Kemudian X2 ini adalah proporsi gender masing-masing di tiap kecamatan. Ya, pengalian proporsi gender di masing-masing kecamatan. Hasilnya sebagaimana kita lihat berbeda-beda di tiap kecamatan. Kemudian ketika kita bicara tentang WH adalah populasi pada kecamatan tertentu, yaitu katakanlah contohnya Bukit Kapur dibagi dengan populasi totalnya. Sehingga ini sebenarnya adalah 1 ya, atau 100%. Setelah ini diperoleh, maka untuk menghasilkan nilai perhitungan sigma ini adalah X1 kali X2 dibagi WH. Kemudian sampai dengan 7 kecamatan sehingga totalnya adalah sekitar 22.140.457.453. Sehingga ketika nilai ini dikali dengan nilai Z kuadrat hasilnya 85 miliaran sekian ya, 85.054.781.350. Kemudian hal yang sama kita mencari nilai B ini. Nilai B ini merupakan sigma dari NPH kali 1 PH ya. Ini adalah NH PH kali 1 PH ya. Di sini akhirnya di 7 kecamatan seperti ini dan totalnya adalah sekian ya. Nah, ini baru sigma saja. Sigma tapi dikali dengan Z kuadratnya maka diperoleh 285.766. Setelah A dan B diperoleh, ini B ya, ini A. Kita selanjutnya adalah menghitung nilai A dibagi dengan sampel. Ini A dibagi dengan sampel ini. A dibagi dengan 400, sampel kita 400 ya. Nilai A 85 miliar kurang lebih ya, dibagi dengan 400 sekitar 212.636.953. Setelah itu, setelah A ini dibagi dengan N dikurangi dengan bulatan ini dengan B. Jadi jika A per N dikurangi B, ini sekitar 212.351.188. Untuk mencari D kuadrat dari hasil perhitungan tadi, A per N dikurangi B itu dibagi dengan N kuadrat ya, dibagi dengan populasi Kota Dumai ya, populasi Kota Dumai dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,002397.055. Sehingga untuk mencari nilai D ini, error ini, deviasi ini, maka tiada lain adalah SQRT atau akar kuadrat ya, SQRT dari nilai D kuadrat ini. Sehingga hasilnya adalah 4,90%. Sebenarnya kalau di 3 digitkan adalah 4,896%. Kita simulasikan ya. Ini adalah 400 responden. Coba kalau kita kurangi ya, 300 responden. Nah, MOI-nya di atas 5% ya. 5,653. Kemudian kalau kita kurangi lagi menjadi 200 responden saja, ini dahsyat ya, di atas 5%, 6,926%. Terlalu besar. Kemudian kita ambil 500 di atas 400 responden, maka 4,378%. Kita ambil misalkan 1000 ya, 3,093%. Maka efektivitas pengambilan sampel dengan jumlah sampel 400 responden ini sudah kategori cukup sampling ya, nilai kecukupan sampling di dalam survei tersebut. Dan ini menjadi pola atau template di setiap survei, di mana kalau misalkan survei di kelas tingkat kabupaten kota itu tidak jauh dari angka 400 biasanya. Walaupun memang beberapa
kabupaten tertentu perlu dievaluasi apakah cukup dengan angka 400, perlu perhitungan ulang.